Jika kita mendengar kata Lego, kebanyakan orang langsung teringat pada mainan balok warna-warni yang disusun menjadi berbagai bentuk. Namun, di balik kesederhanaan produknya, Lego adalah salah satu perusahaan global paling sukses di dunia loh. Berasal dari Denmark, Lego kini hadir lebih dari 130 negara dan memiliki pabrik serta sektor di berbagai belahan dunia. Lalu, bagaimana sih Lego bisa berkembang dan menjadi perusahaan internasional yang mendunia? Pada video ini, saya akan membahas Lego berdasarkan 7 konsep penting dalam bisnis internasional. Sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan, aku Nasya Punawala dengan NPM 2451111008. Yuk kita simak videonya. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu investasi asing langsung atau FDI. Investasi asing langsung atau FDI adalah investasi yang dilakukan perusahaan dengan menanamkan modal secara langsung di negara lain. Lego melakukan FDI dengan membangun fasilitas produksi di beberapa negara seperti Tiongkok, Hungaria, Meksiko, Republik Ceko, dan Vietnam. Motif utama Lego melakukan FDI adalah untuk mendekatkan lokasi produksi dengan pasar konsumen, mengurangi biaya logistik, mempercepat distribusi produk, serta meningkatkan efisiensi operasional. Melalui strategi ini, Lego dapat memenuhi permintaan pasar global dengan lebih cepat dan tepat, menjaga kualitas produknya di berbagai negara. Nah, kita masuk nih ke pembahasan yang kedua mengenai strategi entry mode. Saat memasuki pasar internasional, perusahaan harus menentukan strategi masuk yang paling sesuai. Lego menggunakan beberapa strategi entry mode, yaitu yang pertama ada exporting. Lego mengekspor produknya dari fasilitas produksi ke berbagai negara di dunia. Yang kedua ada licensing. Lego bekerja sama dengan pemilik hak cipta seperti Disney, Marvel, Star Wars, dan Harry Potter untuk memproduksi set Lego bertema karakter terkenal. Lalu yang ketiga ada franchising. Meskipun tidak sebanyak restoran cepat saji, Lego juga bekerja sama dengan pihak tertentu untuk mengoperasikan Lego Certified Store di berbagai negara. Dan yang terakhir ada joint venture. Dalam beberapa pasar, Lego menjalin kerjasama dengan mitra lokal untuk memperluas distribusi dan memahami karakteristik pasar setempat. Kombinasi strategi tersebut membantu Lego memperluas pasar secara efektif sekaligus mengurangi risiko bisnis internasional. Next, ke pembahasan yang ketiga mengenai strategi global, standardization versus adaptation. Perusahaan global sering menghadapi pilihan antara standarisasi dan adaptasi. Standardization berarti menawarkan produk yang relatif sama di seluruh dunia. Lego menerapkan strategi ini karena balok Lego memiliki standar kualitas dan fungsi yang sama di berbagai negara. Namun, Lego juga melakukan adaptation, yaitu menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan kebutuhan pasar lokal. Sebagai contoh, Lego menghadirkan tema, karakter, dan promosi yang berbeda sesuai dengan minat konsumen di masing-masing negara. Dengan menggabungkan standarisasi dan adaptasi, Lego mampu mempertahankan identitas global sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen lokal. Nah, di pembahasan yang keempat ini, kita membahas organisasi perusahaan multinasional. Sebagai perusahaan multinasional, Lego memiliki struktur organisasi global yang terintegrasi. Kantor pusat Lego berada di Denmark, namun aktivitas produksi, pemasaran, distribusi, dan pengembangan produk dilakukan di berbagai negara agar seluruh unit bisnis dapat menjalankan secara efektif. Lego menerapkan koordinasi global yang kuat melalui teknologi informasi, sistem komunikasi modern, dan standar operasional yang sama. Koordinasi yang baik memungkinkan Lego menjaga kualitas produk dan konsistensi merek di seluruh dunia. Nah, lanjut. Di part 5 ini kita membahas manajemen SDM global. Dalam perusahaan global, pengelolaan sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting. Lego mempekerjakan ribuan karyawan dari berbagai negara dan budaya yang berbeda. Salah satu konsep penting dalam manajemen SDM global adalah expatriate management, yaitu penempatan karyawan di negara lain untuk menjalankan tugas tertentu. Melalui sistem ini, Lego dapat mentransfer pengetahuan budaya perusahaan serta standar kerja ke berbagai cabang internasional. Selain itu, keberagaman budaya
dalam perusahaan juga mendorong munculnya inovasi dan kreativitas yang menjadi kekuatan utama Lego. Next, ke pembahasan ke-6 yaitu mengenai pemasaran internasional. Strategi pemasaran internasional Lego tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pengalaman konsumen. Yang pertama ada strategi produk. Lego menawarkan berbagai lini produk untuk anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Strategi harga. Lego menerapkan harga premium karena memiliki kualitas tinggi, desain inovatif, dan nilai edukatif yang kuat. Dengan terakhir, strategi distribusi global. Produk Lego dipasarkan melalui toko resmi, marketplace, distributor internasional, supermarket, hingga Lego Certified Store yang tersebar di berbagai negara. Selain itu, Lego juga memanfaatkan media sosial, film, video game, dan taman hiburan Legoland untuk memperkuat citra merek di pasar global. Nah, masuk nih kita ke pembahasan yang terakhir mengenai keuangan internasionalnya. Sebagai perusahaan yang beroperasi di banyak negara, Lego menghadapi berbagai tantangan keuangan internasional. Salah satunya adalah risiko nilai tukar mata uang atau exchange rate risk. Karena Lego menjual produk di banyak negara, perubahan kurs mata uang dapat mempengaruhi pendapatan dan keuntungan perusahaan. Selain itu, Lego juga harus mengelola pembayaran internasional, investasi global, serta perencanaan keuangan di berbagai negara dengan sistem ekonomi yang berbeda. Pengelolaan keuangan yang baik membantu Lego menjaga stabilitas bisnis dan terus berkembang di pasar global. Dari pembahasan ke-7 bab bisnis internasional ini, kita dapat melihat bahwa keberhasilan Lego bukan hanya karena produk yang kreatif, tetapi juga karena strategi bisnis internasional yang tepat. Mulai dari investasi asing langsung, strategi masuk pasar, strategi global, organisasi multinasional, manajemen SDM global, pemasaran internasional, hingga keuangan internasionalnya. Semua kontribusi dalam menjadikan Lego sebagai salah satu perusahaan global paling sukses loh di dunia. Lego membuktikan bahwa sebuah perusahaan dapat berkembang dari bisnis keluarga kecil di Denmark menjadi brand yang dikenal di seluruh dunia, apalagi mampu berinovasi dan menerapkan strategi internasional yang tepat. Saya Nasional Punil Alfala dengan NPM akhir 008. Terima kasih atas perhatiannya.